kejadian itu pun udah lama, di tahun 2014. So intinya dimanapun kita tinggal, di daerah manapun itu udah pasti banyak banget orang yang berprofesi sebagai dukun. Dan kalian menurut aku sih jangan percaya tentang pengobatan di luar medis, kecuali emang kalau misalkan kalian udah ngecek ke medis, ke dokter, ke rumah sakit, tapi emang nggak ada riwayat penyakit apapun, lebih baik kalian berobat ke ustadz ataupun kiai yang benar-benar ustadz dan kiai. Sekarang itu banyak banget yang bertamengkan agama, bertamengkan gelar kiai dan ustadz, tapi cara pengobatannya pun sama seperti dukun. Kayak misalkan ada mahar, kayak misalkan disuruh pakai ayam ini atau darah atau apa, itu jangan ya, karena itu fix bukan ustadz atau kiai yang sesungguhnya. Kita berangkat konten tuh habis maghrib, lewat isya, ya kan, lewat isya, pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya? Gus Samsudin Jajab itu kalau sholat Jumat di Makkah, itu udah nggak familiar loh, ya. Udah pengobatan bawa agama, sholat Jumat di Makkah. Allah alam bisawab. Gus Samsudin di mana ya? Ketika Jumat gitu kan? Lagi Jumatannya di mana? Saya pengen kesana. Oh, nggak bakal ketemu juga Gus Samsudin Jumatan di Makkah. Sama santri ngomong gitu. Iya, dia lo tidur. Ya Allah. Terkadang kalau nggak tidur ya kita jalan-jalan sama keluarga, bawa mobil kemana gitu. Kadang ke kafe, kadang ya ke tempat-tempat wisata ya di hari Jumat. Karena apa? Jumat itu libur, posisi padepokan, dan kadang ada pasien yang datang. Yang sebagian permasalahannya. Terus saya mengingatkan, Kang, kita sudah terkenal, kita sudah viral di YouTube, sudahlah, nggak usah bermain-main trik-trik seperti itu. Tugas kita hanya mendoakan umat, mendoakan orang yang sedang sakit ingin sembuh. Nggak perlu dimintain uang. Toh juga orang yang datang ke tempat kita pasti akan memberikan amplop. Mereka punya rasa welas asih karena mereka masyarakat yang datang ke tempat padepokan kita itu ingin berobat dan ingin jumpa, ingin ketemu sama kita. Nah, secara tidak langsung mereka akan mengeluarkan amplop walaupun kecil ataupun banyak, kita tidak tahu. Yang terpenting kita terima dengan legowo, kita terima dengan ikhlas. Nah, tapi tidak pernah didengarkan cerita saya ataupun penjelasan saya ataupun teguran saya tidak pernah didengarkan. Bahkan si Udin Brewok pernah mengatakan di depan spiritual yang lain seperti Gus Idris pernah waktu membantu si Udin Brewok melawan nenek-nenek penyihir, nenek-nenek siluman, nenek-nenek salmon kalau saya mengatakan ya, nenek-nenek salmon karena pakai wig. Nah, pakai wig putih, masa rambut ubanan kok rambutnya warnanya silver? Kan nggak mungkin. Nah, jadi si Udin Brewok ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsung itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah, saya tidak sudi datang ke padepokannya dia juga. Mohon maaf. Kenapa? Sebelum dia mengatakan seperti itu, saya HP-nya dibuat live ini. Saya ada buktinya, sahabat-sahabat. Jadi Pak Nur Amin, kalian pasti pernah dengar warga Blitar, khususnya warga Blitar, Harjowinangun, Harjowinangun atau Harjowinangun ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon diralat ya sahabat-sahabat kalau salah. Jadi warga Harjowinangun ini ada salah satu pengusaha namanya Pak Nur Amin. Beliau pemilik sah dari rumah makan Omah Londo. Ada sedikit permainan anak-anak kecil di dalamnya. Beliau datang ke padepokan saya siang sampai malam, itu ngobrol banyak-banyak tentang Samsudin, tentang si Udin Brewok. Nah, mohon maaf ya. Si Udin Brewok ini dibahas sama Pak Nur Amin. Pak Nur Amin bilang sama saya, Gus, tolong bantu saya. Saya bilang, bantu apa Pak? Saya kan nggak tahu apa-apa. Gini Gus, perkenalkan nama saya Nur Amin dan teman saya ini namanya Pak siapa lupa, ada fotonya di situ, nanti saya upload di komunitas ya. Beliau mengatakan, Gus tolong jangan direkam ya, ini saya pengen curhat. Saya pertama kali orang yang membantu mendirikan, membangun padepokan Nurjet Sejati. Nah, beliau Pak Nur Amin sebagai ketua atau pimpinan Yayasan Padepokan Nurjet Sejati. Setelah berjalan beberapa tahun, Pak Nur Amin diusir atau alias tidak pernah dianggap. Nah, terjadilah perselingkuhan antara si Udin dengan Zumi, si penyanyi ini. Si Udin curhat ke tempatnya Pak Nur Amin, akhirnya dinikahkan sama Pak Nur Amin, dibantu menikahkan.
ya. Padahal si Udin Brewok dengan Zuni ini statusnya adalah kakak beradik angkat, kakak adik angkat. Karena apa? Si Udin Brewok datang ke Blitar, ini kurang lebihnya curhatan dari Pak Nur Amin seperti itu. Ini saya akan menjelaskan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Ini ya, saya baru terbuka. Selama 2 tahun saya memendam atau merahasiakan di media. Dan di sini Pak Nur Amin cerita bahwa si Udin Brewok sama si Yuni penyanyi dangdut gagal ini selingkuh karena si Yuni ini adminnya atau asistennya, sekretarisnya. Nah, Witing Tresno jalaran soko kulino, cinta itu karena dimulai dari keterbiasaan ketemu, akhirnya terjadilah sebuah kikuk-kikuk alias ya open BO lah. Lanang karo wedok itu kalau keluar masuk hotel gimana sih? Nah, open BO. Nah, alasannya pemagaran di mana gitu kan? Alasannya pemagaran atau undangan atau apa, ternyata janjian sama Yuni atau apa. Ini saya tidak memelintir, tetapi apa yang saya katakan sesuai. Gus Samsudin boleh dibahas. yang lagi viral. Dia nggak tahu. Saya telepon Mas Dedi, dia nggak kenal dengan Samsudin dari mana dia, dan hubungannya apa. Dan dalam hal ini mohon maaf ya, saya tidak membela pesulap merah, saya tidak membela, tidak menistakan atau menghina si Samsudin. Saya pikir begini, kalau kemudian saya ditanya apa hukum perdukunan, MUI jelas mengatakan perdukunan itu haram. Ini fatwa MUI ya, bukan saya, dan agama memandangnya seperti itu. Maka kemudian sampai Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi arafan, tukang ramal, au kahiran atau dukun, fasadaqahu bima yakul, dan dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia benar-benar telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kepentingan saya komentar, saya ingin menyelamatkan umat jangan sampai menjadi korban penipuan dari praktek perdukunan. Tidak semua dukun nipu sih, saya meyakini itu, tidak semuanya dukun nipu. Tapi kalau dalam pandangan agama, perdukunan tentunya. Terus sebagai cendekiawan Jawa Timur ya, melihat Samsudin ini memakai nama Gus, penamaan Gus itu kan identik dengan orang yang berpengetahuan luar. Ya. Gimana? Jadi begini saja, dalam kitab taklim itu ada kalimat begini. Ini kawan-kawan kita kasih konten masyarakat yang cerdas. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Dikatakan kerusakan besar itu adalah ketika ada orang pintar keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan. Pertanyaan saya sederhana, dukun-dukun yang menipu itu mohon maaf, oknum-oknum dukun yang menipu itu menurut kawan-kawan itu orang pintar yang keblinger atau bodoh yang menyesatkan. Kan itu saja. Makanya kemudian saya beragin, mafhum mukhalafah atau logika terbalik dari syair ini adalah jadilah orang yang satu, alimun amilun, orang alim yang mengamalkan ilmu, atau orang yang jahilun muta'alimun, orang yang bodoh tapi mau belajar. Sehingga apa? Kita tidak gampang dibodohi. Makanya saya bilang, kenapa paranormal dipanggil, dukun dipanggil paranormal? Ya karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang bodoh gitu. Nah, saya tidak mau kemudian kebodohan itu dipertontonkan di masyarakat. Ini masyarakat sudah susah, dikasih konten-konten yang tidak sama sekali mengedukasi masyarakat, kan kasihan Pak gitu. Dengan konten-konten yang dalam tanda kutip banyak menipu dan lain sebagainya. Nah, kan begitu itu. Tapi dengan fenomena ini kan banyak dukun-dukun akhirnya bermunculan gitu. Ya bermunculan lucunya, ketika dibongkar marah karena sepi. Kalau bisa sepi kenapa selama ini jual penglaris? Kalau memang Anda tahu nomor angka, kenapa nggak dibeli sendiri? Nah makanya, kalau memang bisa pelet pengasihan, kenapa tidak semua dukun istrinya cantik? Tapi logikanya kan begitu. Tapi dengan adanya si pesulap merah mengangkat seperti ini, artinya ini sebagai Gus Miftah ada dukungan nggak? Ya kenapa kemudian saya ikut komentar? Bukan berarti saya membela dia, tapi yang dilakukan ini ada benarnya. Ada walaupun tidak semuanya benar, gitu loh. Karena saya juga tidak tahu apa niatannya si pesulap merah seperti apa, benar-benar mengedukasi itu, atau mungkin juga ada kepentingan yang lain, saya juga nggak tahu. Karena saya nggak kenal dengan pesulap merah. Makanya ketika Mas Dedi saya tanya, bro, kenal nggak lu sama ini? Kenal dari mana? One and only my Gus is you, dia bilang begitu. Iya, benar. Memang komentar Dedi di Instagramnya juga begitu, di YouTube-nya juga begitu. Iya. Gue nggak kenal sama Samsudin, gue malah kenalnya sama Gus Miftah. Nah, seperti apa komentarnya? Ya kan kalau itu kan jadi rahasia umum. Ya kalau orang mengenal Gus Miftah kan ya pasti kenal Dedi. Karena apapun itu ya kita
sahabat yang ada korelasinya. Ada korelasinya dan sejarahnya panjang gitu. Sejarahnya panjang, bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun sejak 2018 gitu. Tapi dengan Samsudin ini mengatasnamakan Gus itu, artinya Lah, sebagai tentunya. Gus Miftah itu. Tentunya di sebagian gus-gus itu yang putra-putra kiai itu tentunya juga sangat tersinggung. Apalagi kemudian ada banyak sahabat yang mengatasnamakan Banser mengawal beliau. Dan itu sudah diklarifikasi, itu bukan Banser resmi. Sudah lama ya. Iya, nggak mungkin lah kelasnya Banser ngawal dukun. Banser itu tupoksinya ngawal kiai, Pak, bukan ngawal dukun. Kepentingannya apa itu? Apalagi kemudian ketika disangkut-pautkan dengan uang receh, nggak mungkin. Sahabat-sahabat Banser saya orang-orang yang terhormat, tidak mungkin kemudian menggadaikan kehormatannya hanya untuk dukun. Gus, ini ada petisi di mana memang masyarakat melaporkan Samsudin seperti apa? Loh, kalau saya kemudian orang yang merasa tertipu, itu silakan dilaporkan. Walaupun pembuktian perdukunan itu susah, makanya kenapa masuk KUHP susah? Karena pembuktiannya nggak bisa. Coba mbaknya saya pelet, bukti dia jatuh cinta karena saya pelet atau karena saya tampan kan nggak bisa membedakan dari apa gitu. Petisinya itu kayak istilahnya itu kayak penodaan agama. Loh, kalau itu memang ada unsur, saya malah setuju. Supaya apa, praktek perdukunan tidak hanya Mas Samsudin. Saya lebih senang manggil dia Mas Samsudin. Itu tidak hanya Mas Samsudin, juga praktek-praktek perdukunan yang lainnya. Ya, saya tidak bisa menolak Anda praktik buka dukun, buka praktek perdukunan. Tetapi yang logis-logis saja lah. Ini kembali ke tadi dibilang penistaan agama. Penistaan agama. Seperti di video-video sebelumnya itu, beliau mengucapkan ayat salah beserta artinya. Ya, contoh yang kemarin beliau bilang soal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, "Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Kemudian Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini nggak nyambung. Kalau ayat yang menyatakan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kemudian sebenarnya masyarakat bisa menilai kualitas dan kapasitasnya. Layak nggak dipanggil kiai, layak nggak dipanggil Gus, atau ya dukun tadi itu. Ya kalau dukun dalil salah ya lumrah. Saya aja baca tetap ada yang salahnya, tapi nggak kebangetan banget lah. Kalau salah nomor ayat masih mending, atau salah 1 waw 2 harokat masih mending. Tapi ini kan ini udah bukan lagi salah arti. Ini salah arti, salah ayat, salah macam-macam, juga salah semuanya ini. Sebagai kiai juga melihat 3 kitab yang disebutkan oleh dia. Itu kan semuanya kita perkelenian perdukunan gitu. Jelaskan sedikit. Ya artinya memang ada ilmu hikmah di dalam agama itu ada. Tapi saya meyakini, saya sendiri belajar bahwa ingat gak cerita Nabi Musa alaihissalam? Kenapa beliau bisa membelah jalan? Itu datang dalam keadaan last minute, dalam keadaan kepepet. Yang namanya mukjizat, karomah maunah, itu datangnya ketika kepepet dan di last minute. Gak bisa dipamerkan, Mas. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah peristiwa mukul lautan jadi jalan itu terjadi berkali-kali? Tidak, itu hanya sekali dalam keadaan kepepet dikejar oleh Fir'aun. Enggak kok setiap ketemu kali banjir dipukul enggak. Itu karomah mukjizat. Artinya kalau di luar itu bagi saya mohon maaf, itu bukan mukjizat, bukan karomah, bukan maunah. Bisa jadi ada praktek perdukunan atau sihir. Nah ini kan di sini Gus Mas Samsudin sendiri mengeklaim juga punya pondok pesantren. Apakah di pondok pesantren itu memang ada kitab ini? Jadi ada beberapa pesantren yang mengajarkan, tapi untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan. Jadi begini, contoh orang Jawa itu punya ilmu namanya ilmu weton, paing, kliwon dan sebagainya. Itu kita pelajari bukan untuk diyakini, tapi untuk edukasi. Dan demikian juga dengan kitab-kitab mujarobat atau kitab-kitab yang berbau hikmah dan sebagainya, itu ada pesantren yang mengajarkan, tapi bukan sebagai tujuan, hanya sebatas mengedukasi kepada santri bahwa ada ilmu seperti itu. Ada juga santri kemudian yang mendalami ilmu hikmah, tapi itu nggak bisa didemonstrasikan gitu. Makanya jangan kaget kalau kemudian yang biasanya dia kebal begitu dibacok kenapa mempan.